Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal metode penelitian kualitatif yang telah saya buat dengan judul Hypothetical Learning Trajectory pada materi bangun ruang oleh saya sendiri, Sita Agustiani dengan NIM tersebut. Berikut adalah profil saya, yaitu nama saya Sita Agustiani dengan NIM 1901105012. Saya adalah mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebagai video untuk membahas tentang proposal penelitian kualitatif saya yang akan saya jadikan sebagai video untuk pengumpulan UAS. Di sini judul yang saya ambil adalah Hypothetical Learning Trajectory pada materi bangun ruang. Dan design research itu adalah merupakan pendekatan yang saya gunakan. Dan proposal ini digunakan untuk pengajuan melengkapi dan memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada pendahuluan di bab 1. Nah, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah. Ilmu mendasar yang perlu peserta didik kuasai salah satunya yaitu matematika. Fungsi matematika itu sendiri sebagai pola pikir, ilmu pengetahuan, dan alat. Siagian pada tahun 2016 mengatakan bahwa matematika memiliki pengaruh perkembangan bidang ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu, matematika juga berperan penting untuk menghadapi permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Rifai Ahmad pada tahun 2020 juga mengatakan, namun saat ini matematika masih dianggap sulit. Pada kegiatan PISA, Indonesia mendapat posisi ke-63 dari 70 negara yang ikut berpartisipasi. PISA merupakan sebuah program ujian yang diselenggarakan di tingkat internasional setiap 3 tahun sekali. PISA diadakan sebagai alat ukur kecerdasan pelajar sekolah berusia 15 tahun. Fakri Aulia pada tahun 2019 mengatakan bahwa banyak juga siswa yang masih menganggap bahwa matematika merupakan pembelajaran yang menakutkan dan membosankan. Hal itu dikarenakan matematika identik dengan rumus-rumus dan angka. Dan Reski pada tahun 2019 mengatakan bahwa oleh karenanya pandangan matematika yang ada dapat diubah dengan pemahaman yang lebih baik. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, salah satunya kita bisa menggunakan media atau bahan ajar. Nah, istilah lintasan belajar hipotesis atau yang kita kenal sebagai Hypothetical Learning Trajectory yang biasa disingkat sebagai HLT, pertama kali dicetuskan oleh Simon pada tahun 1995. Ia menyatakan bahwa lintasan belajar hipotesis memiliki 3 komponen, di antaranya tujuan, aktivitas, dan dugaan dalam kegiatan pembelajaran sampai prediksi mengenai pola pikir dan kemampuan pemahaman yang dimiliki siswa akan berkembang pada kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian sejalan dengan pernyataan Baker pada tahun 2004 yang ada pada Hendrik et al. 2020 yang menyatakan bahwa HLT adalah sebuah jembatan antara teori dan materi dengan proses pembelajaran di kelas. Wijaya pada tahun 2090 mengatakan mengenai HLT dapat dianalogikan sebagai rute pada saat perjalanan. Dengan pemilihan rute yang tepat, maka kita akan sampai ke tujuan dengan tepat pula. Nah, pada pengujian HLT ini akan dihasilkan learning trajectory. Clement dan Sarama pada tahun 2004 mengatakan bahwa penggambaran terhadap cara siswa dalam berpikir dan belajar pada materi matematika melalui kumpulan dari tugas yang dibuat guru untuk melatih mental atau kegiatan yang dapat memicu perkembangan terhadap matematika itu sendiri. Lintasan belajar hipotesis atau HLT ini juga berisi tugas-tugas yang dapat memberikan pemahaman peserta didik terkait konsep pembelajaran matematika. Hal tersebut termasuk aspek yang harus guru miliki dalam pembelajaran kepada peserta didik agar lebih bermakna. HLT ini sangat diperlukan guru untuk merangkai proses pembelajaran agar sesuai dengan pemikiran dan karakteristik peserta didik.
Sehingga guru harus mengetahui dan memahami terkait apa itu learning trajectory dan hypothetical learning trajectory itu. Karena dengan pemahamannya, guru dapat diharapkan mengembangkan untuk pembelajaran yang ada dengan memperhatikan karakteristik peserta didik sesuai teori yang dipelajari dan kemampuan pemahaman peserta didik. Maka kebutuhan peserta didik merasa cukup dan juga potensi anak dapat berkembang dengan pembelajaran yang tepat. Jadi, HLT pada pembelajaran matematika ialah dugaan atau hipotesis guru terhadap kegiatan pembelajaran matematika yang dirangkai sesuai pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dan hasil pengamatan kesulitan pada peserta didik untuk membuat kerangka berpikir matematika peserta didik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada kegiatan pembelajaran tentunya pada tahap perencanaan dan desain pembelajaran yang saling terkait. Keberhasilan kegiatan pembelajaran memiliki ikatan kuat dengan desain dari bahan ajar yang dibuat oleh pengajar atau guru. Guru harus memperhatikan lintasan belajar, yaitu berupa kemampuan saat berpikir dan memahami kondisi peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Nah, dengan melakukan hypothetical learning trajectory materi bangun ruang ini, kita dapat mengetahui letak kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian, kita dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Sehingga kita dapat meningkatkan pula pemahaman terkait bangun ruang dan mengurangi kesulitan pada peserta didik tersebut. Nah, kendala-kendala yang dialami saat proses pembelajaran materi geometri ini bisa disebabkan dari dua buah faktor, yaitu guru dan siswa. Dari guru biasanya terdapat kekurangan pemahaman terkait pendekatan dan juga metode dalam pengajaran yang dapat digunakan dengan tepat. Kurangnya pemahaman konsep dari materi yang akan diberikan, selain itu variasi mengajar yang monoton juga berdampak pada pemahaman siswa. Sedangkan dari siswanya kurang tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan, sehingga siswa tidak memahami konsep materinya dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fulgaris dan Evangelidou pada tahun 2004, menurut data di lapangan, ia mengatakan bahwa terdapat kesulitan siswa dalam memahami konsep volume bangun ruang. Selaras dengan hal itu, Martin pada tahun 2007 menyatakan juga adanya kesulitan dalam kegiatan pengukuran. Pengukuran yang dimaksud ialah pengukuran volume dari bangun ruang. Oleh karena itu, penulis atau saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang hypothetical learning trajectory dalam materi geometri ini yang bertujuan untuk dapat mengetahui letak kesulitan yang dialami oleh peserta didik, kemudian kita dapat memilih model dan pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut sehingga kita dapat meningkatkan pemahaman terkait bangun ruang. Di sini juga terdapat fokus penelitian. Berdasarkan dengan latar belakang yang ada yang tadi saya sudah paparkan, maka dalam penelitian ini dibatasi supaya lebih fokus dan terarah, sehingga tidak terlalu meluas. Peneliti hanya membatasi permasalahan mengenai pelaksanaan hypothetical learning trajectory pada materi bangun ruang. Dan menggunakan rumusan masalah, yaitu bagaimana sih pelaksanaan hypothetical learning trajectory pada bangun ruang, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan hypothetical learning trajectory tersebut pada materi bangun ruang. Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan pernyataan penelitian yang telah disusun itu, kita tahu tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan dan pengaruh hypothetical learning trajectory pada materi bangun ruang. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi bangun ruang dengan pelaksanaan hypothetical learning trajectory pada materi bangun ruang. Manfaat penelitian. Di sini terdapat beberapa manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan hypothetical learning trajectory pada materi bangun ruang menjadi langkah efektif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Sedangkan pada manfaat empirik, bagi peneliti menjadi bekal pengetahuan sebelum terjun langsung dalam dunia pendidikan yang menunjang keprofesian sebagai tenaga pengajar nantinya. Meningkatkan pemahaman mengenai banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dalam hal ini, pelaksanaan hypothetical learning trajectory pada materi bangun ruang. Kemudian bagi peneliti selanjutnya juga sebagai referensi dan juga sebagai sumber informasi kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan hypothetical learning trajectory pada materi bangun ruang. Kemudian pada
Manfaat selanjutnya bagi program studi yaitu sebagai pemenuhan tugas dan dalam mata kuliah. Metodologi penelitian kualitatif di pendidikan matematika serta mengambil bagian dalam kontribusi demi kemajuan pendidikan dengan langkah penelitian. Kemudian bagi tempat penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam memilih serta menerapkan metode dan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai saran yang berarti pada sekolah untuk dapat meningkatkan proses dan juga hasil dalam pembelajaran. Pada bab 2 terdapat kajian teoritis. Pada design research ini yang pertama itu ada konsep pengembangan instrumen. Karena instrumen yang saya gunakan adalah berupa soal, di sini terdapat 4 jenis soal. Yang pertama itu tes formatif 1, 2, 3. Kemudian dan yang keempat itu adalah tes sumatif. Di sini saya menggunakan soal-soal pada bangun ruang untuk saya jadikan sebagai instrumen untuk mengetahui letak daripada kesulitan siswa terhadap pemahaman bangun ruang. Pada tes formatif 1 di sini terdapat 4 soal pilihan ganda. Kemudian pada tes formatif 2 di sini saya melampirkan 2 buah bangun yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu tes formatif 3 berisi 5 buah pilihan ganda dalam proses perhitungan. Selanjutnya ada tes sumatif. Di sini berisi 10 soal pilihan ganda gabungan yang berisi tentang materi dari deskripsi atau pengertian bangun ruang itu sendiri hingga pada proses perhitungan bangun ruang. Kemudian ada konsep variabel yang diukur. Variabel di sini ada 2, yaitu hypothetical learning trajectory sebagai variabel yang mempengaruhi dan bangun ruang, yaitu sebagai variabel yang terpengaruh. Istilah lintasan belajar hipotesis atau dikenal dengan istilah hypothetical learning trajectory atau HLT ini pertama kali dicetuskan oleh Simon pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa lintasan belajar hipotesis memiliki 3 komponen, yaitu tujuan, aktivitas, dan dugaan. Nah, setelah kita paparkan tersebut, di sini terdapat HLT pada pembelajaran oleh Simon 2004. Assessment of student knowledge itu terpengaruh oleh teacher knowledge of mathematics, teacher knowledge of mathematical activities and representation, yang juga mempengaruhi hypothetical learning trajectory pada teacher's learning goals, teacher plans for learning activities, teacher hypothesis of learning process. Kemudian, assessment of student knowledge juga berpengaruh kepada teacher's hypothesis of student knowledge, teacher theories about mathematics learning and teaching, teacher's knowledge of student learning of particular content. Lintasan belajar hipotesis HLT ini berisi tugas-tugas yang dapat memberikan pemahaman peserta didik terkait konsep pembelajaran matematika. Nah, karena pemahaman guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran yang ada dengan memperhatikan karakteristik peserta didik sesuai teori yang dipelajari dan kemampuan pemahaman peserta didik. Maka kebutuhan peserta didik juga akan merasa cukup dan juga potensi anak dapat berkembang dengan pembelajaran yang tepat. Nah, pada pembelajaran materi matematika ini, menurut Clemens and Sarama pada tahun 2004, HLT ialah gambaran bentuk pemikiran peserta didik pada proses pembelajaran berlangsung. Maka, selaras dengan hal tersebut, Suwarto dan Purnami pada tahun 2018 mengatakan bahwa perencanaan terhadap pembelajaran HLT yang diawali dengan penemuan terjadinya kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan tugas, kemudian dilakukan pengembangan didaktik untuk mencapai tujuan pada proses pembelajaran. Desain didaktik umumnya dituangkan ke dalam RPP, dan RPP harus dibuat dari hal-hal yang dianggap sulit bagi peserta didik. Jadi HLT merupakan pembelajaran
Matematika itu dugaan atau hipotesis itu guru terhadap kegiatan pembelajaran matematika yang dirangkai sesuai pengetahuan yang dimiliki peserta didik dan hasil pengamatan kesulitan pada peserta didik untuk membuat kerangka berpikir matematika peserta didik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini saya melampirkan variabel yang kedua, yaitu bangun ruang. Saya menjelaskan bahwa bangun ruang adalah yang terbatas oleh sisi-sisi. Bangun yang terbatas oleh sisi-sisi atau dapat dikatakan sebagai bangun 3 dimensi karena memiliki ketebalan yaitu tingginya. Ya, terdapat beberapa istilah dalam bangun ruang, misalnya rusuk, sisi, dan titik sudut. Di sini saya lampirkan, sisi merupakan permukaan pembatas bangun ruang. Rusuk merupakan garis pertemuan dua sisi. Titik sudut adalah tempat bertemunya ketiga buah rusuk pada bangun ruang pada suatu titik. Jenis dari bangun ruang ada kubus, balok, limas, segitiga, limas segi empat, prisma, tabung, kerucut, dan bola. Dan terdapat juga pengelompokan bangun ruang yang sederhana seperti bangun ruang kubus, balok, dan limas. Di sini saya paparkan materi mengenai bangun ruang dari mulai kubus, balok, limas segi empat, prisma, limas segitiga, tabung, kerucut, bola. Tentang spesifikasi dan juga rumus-rumus yang akan digunakan pada proses perhitungan. Bab 3 ini, metodologi penelitian, membahas tentang tujuan penelitian. Ya, tujuan ini dilakukan agar dapat mengetahui penerapan hypothetical learning trajectory pada materi bangun ruang dan bagaimana pengaruhnya. Kemudian dari pernyataan di atas, peneliti ini juga dapat membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengetahui letak kesulitan siswa sehingga ada jalan keluar untuk menyelesaikan soal yang dirasa sulit, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar materi bangun ruang. Kemudian yang B, yaitu prosedur pengembangan instrumen. Dalam mengembangkan bahan ajar oleh guru, seperti memilih bahan pembelajaran, kemudian mempertimbangkan aspek berikut. Relevansi dan keseimbangan. Pada relevansi dapat secara sosiologi dan psikologis, kompleksitas fungsional, ke-up-to-datean, komprehensi, dan rasional atau ilmiah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar ialah upaya guru dalam mengembangkan dan memperluas bahan ajar. Tahap-tahap dari pelaksanaan perencanaan dalam pengembangan bahan ajar, yang pertama itu ada menyusun bahan ajar secara kontekstual dengan memperhatikan dan mengkaji mengenai konsep atau kompetensi utama atau inti dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, menyusun skenario kegiatan pembelajaran dan instrumen untuk penilaian peserta didik. Yang ketiga, memilih kompetensi dari bahan ajar. Yang keempat, merencanakan alat perangkat pembelajaran yang didasarkan kepada kompetensi mata pelajaran. Yang kelima, perancangan materi bahan ajar. Dan alat evaluasi dengan pendekatan pembelajaran. Di sini terdapat gambar peta kompetensi pengembangan bahan ajar. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan cara untuk menciptakan bahan ajar, menjelaskan cara mengembangkan bahan ajar, menjelaskan media display, mengembangkan OHT, program audio dan video, cara mengembangkan media berbentuk komputer, dan itu merupakan hakikat bahan ajar. Kemudian terdapat metode pengujian instrumen. Pada bahan ajar biasanya terdapat pengujian kelayakan. Pada proses ini, instrumen uji kelayakan yang telah ditentukan BSNP pada tahun 2007, diantaranya yang pertama ada kelayakan isi, yang berisi kesesuaian materi ajar dengan kurikulum yang ditetapkan, keakuratan materi, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, tujuan pembelajaran, minat pada peserta didik, soal dan latihan yang diberikan, dan pendidikan yang lain. Yang kedua ada kebahasaan. Kebahasaannya ini harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, keterbacaan, keruntutan alur pikir, dan koherensi. Yang ketiga ada kegrafikan, berisi ukuran, desain isi bahan ajar, dan desain cover bahan ajar. Kemudian terdapat karakteristik responden dan teknik dalam pengambilan sampel. Nah, karakteristik responden ini diperoleh dari siswa kelas 12 SMAN 03 Depok sebanyak satu populasi yang terdiri dari 40 siswa dengan kemampuan awal yang sama. Nah, teknik pengambilan sampel ini digunakan metode dan teknik random sampling, yaitu sampel yang diambil secara acak dari kelompok.
dengan kemampuan awal yang sama. Terdapat juga definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual itu hypothetical learning trajectory ialah dugaan atau hipotesis guru terhadap kegiatan pembelajaran matematika yang dirangkai sesuai pengetahuan yang dimiliki peserta didik dan hasil pengamatan kesulitan pada saat peserta didik belajar untuk membuat kerangka berpikir matematika peserta didik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada definisi operasional, bahan ajar merupakan bentuk bahan yang dapat membantu guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dapat berupa tertulis atau tidak tertulis, dan dapat juga dikatakan sebagai informasi yang dibutuhkan guru untuk merencanakan implementasi pembelajaran bahan ajar yang harus disusun dengan baik dan sistematis. Kemudian ada poin kisi-kisi instrumen. Ada 6 di sini yang saya lampirkan, itu yaitu mengenai pengertian bangun ruang, jenis-jenis dan ciri bangun ruang, perbedaan bangun ruang yang ada, struktur pembentuk atau pola dari bangun ruang, perhitungan mengenai bangun ruang, dan perhitungan bangun ruang dalam kehidupan. Kemudian ada juga pengembangan butir instrumen. Dari instrumen yang tadi telah saya paparkan, maka pengembangannya penjelasannya dapat berupa instrumen yang digunakan, 3 tes formatif dan 1 tes sumatif untuk mengetahui pemahaman peserta didik pada materi bangun ruang dan mengetahui letak kesulitannya, agar dapat diolah dan dicarikan jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Tes formatif 1 berupa pot soal pilihan ganda, tes formatif 2 berisi tabel penjelasan mengenai bangun ruang, tes formatif 3 berisi 5 soal pilihan ganda, dan tes formatif berisi 10 soal pilihan ganda. Sekian presentasi saya mengenai hypothetical learning trajectory pada materi bangun ruang dengan design research. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.